Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudaraku, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah para malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat ke-6. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, yaitu ajarkanlah adab dan ilmu kepada mereka. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, hendaklah kalian senantiasa beramal dengan ketaatan kepada Allah dan takutlah kalian dalam berbuat maksiat kepada Allah, serta perintahkanlah keluargamu agar berzikir kepada Allah, niscaya Allah akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Mujahid rahimahullahu ta'ala mengatakan, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah kalian mewasiatkan kepada keluarga kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, hendaklah kalian menyuruh mereka untuk taat kepada Allah dan melarang mereka berbuat maksiat kepada Allah. Hendaklah kalian menegakkan perintah kepada mereka agar mereka selalu melaksanakan perintah Allah. Suruhlah mereka melakukan kebaikan dan bersegera dalam melakukan kebaikan. Apabila kalian melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, maka hendaklah kalian larang dan kalian cegah. Ad-Dhahhak dan Muqatil rahimahumallahu ta'ala mengatakan, wajib atas setiap muslim untuk mengajarkan keluarganya, kerabatnya, dan hamba-hamba sahayanya, baik laki-laki maupun perempuan, apa-apa yang Allah wajibkan atas mereka dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Fathul Qadir. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah dalam menyuruh mereka melakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Al-Quran Surat Luqman ayat 17. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberikan rizki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Taha ayat 132. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dan keluarga kita untuk mengerjakan salat. Pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk salat. Kemudian Allah menyuruh keluarga kita untuk salat. Hal itu memerlukan waktu dan kesabaran. Tidak boleh kita lalai dalam mengajak keluarga kita untuk salat, karena hal ini merupakan tanggung jawab. Dalam contoh realitanya, seorang anak yang pulang sekolah, pulang kuliah, maupun pulang dari bermain, tanyakanlah kepadanya tentang masalah salat terlebih dahulu sebelum masalah yang lain. Begitu juga kepada sang istri, tanyakanlah tentang masalah salat ketika sudah masuk atau tiba waktunya. Kemudian perintahkanlah untuk mendirikan salat, sehingga kewajiban untuk mengajak dan mengerjakan salat telah kita tegakkan di lingkungan keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi.
Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang amir, seorang raja adalah pemimpin. Seorang suami pun juga pemimpin atas keluarganya, dan istri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas orang yang dipimpinnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 893 dan Imam Muslim nomor 1829 serta Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wahai saudaraku, perhatikanlah, apakah keluarga kita telah melakukan salat pada waktunya setiap hari? Terlebih lagi, perhatikanlah bimbingan kita kepada anak kita tentang masalah salat. Setiap orang tua wajib mengajarkan anaknya yang telah menginjak usia 7 tahun untuk mengerjakan sholat. Bahkan sejak usia dini diajarkan kepada mereka permasalahan sholat. Apabila anak itu sudah mencapai 10 tahun ke atas, maka ajakan berupa perintah untuk mengerjakan sholat harus lebih tegas lagi. Seorang muslim harus terus tetap mengajak keluarganya untuk mengerjakan sholat dan tidak boleh berdiam diri tanpa mengajak mereka untuk sholat. Ingatkanlah selalu keluarga kita tentang kewajiban mendirikan sholat, karena sholat adalah perkara yang pertama kali dihitung, dihisab pada hari kiamat, dan sholat merupakan pesan Rasulullah SAW yang terakhir kepada umatnya. Seandainya kita tidak menyuruh keluarga kita untuk mendirikan sholat, maka ingat, akibatnya akan berbahaya bagi kita. Sebagai kepala keluarga, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Wahai saudaraku, sekaranglah waktunya untuk kita mengingatkan keluarga kita agar mereka dapat mendirikan kewajiban sholat. Karena waktu begitu pendek, entah kapan nyawa akan dicabut, kita tidak mengetahuinya. Hal ini pun agar generasi sepeninggal kita tetap dalam ketaatan mengerjakan kewajiban mendirikan sholat. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan tentang generasi mendatang sepeninggal orang-orang yang taat dalam firman-Nya, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah sesudah mereka generasi pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan menturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Al-Quran Surat Maryam ayat 59. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa sepeninggal mereka, yakni sepeninggal orang-orang yang taat, akan ada generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu serta akan menemui kesesatan. Bentuk menyia-nyiakan salat diantaranya adalah melalaikan kewajiban salat, melalaikan waktu salat dengan tidak melaksanakannya di awal waktu, yang dengan itu mereka akan menemui kesesatan, kerugian dan keburukan. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir.